Perkenalkan, saya Serafim Kristianise dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama adalah pengertian poros maritim. Poros maritim adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin koneksivitas antar pulau, industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta pada keamanan maritim. Ada 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Yang pertama adalah pembangunan kembali budaya maritim. Yang kedua adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan koneksivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Yang keempat adalah diplomasi maritim yang mengajak mitra Indonesia untuk bekerja sama dalam bidang kedaulatan. Yang kelima adalah pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Letak dan luas Indonesia. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Luas total wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Dibagi menjadi 2 dengan luas laut 3.257.483 km persegi dan luas darat 1.922.570 km persegi. Dampak letak astronomis Indonesia. Dampak yang pertama adalah iklim tropis. Yang kedua adalah sinar matahari sepanjang tahun. Yang ketiga adalah penguapan tinggi sehingga kelembapan udara tinggi. Yang keempat adalah curah hujan tinggi. Yang kelima adalah tanah yang subur. Yang keenam adalah terdapat hutan tropis yang luas dengan nilai ekonomi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah terdapat 3 daerah waktu. Selanjutnya adalah letak geologis. Letak geologis Indonesia berada di antara lempeng Eurasia, lempeng Indian Australian, dan lempeng Pasifik. Dampak letak geologis ini adalah potensi gempa tinggi, banyak terdapat gunung api, tanah subur karena abu vulkanik, dan keanekaragaman fauna. Selanjutnya adalah letak geografis wilayah Indonesia adalah berada di antara 2 benua, yaitu adalah benua Asia dan benua Australia. Dan di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan dampak dari letak geografis ini adalah terletak pada posisi silang, akulturasi budaya. Indonesia memiliki angin muson dan terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selanjutnya adalah batas darat NKRI. Batas darat NKRI yaitu adalah Malaysia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Sedangkan batas laut dan udaranya adalah teritorial 12 mil, ZEE 200 mil, landas kontinen, vertikal atau kedalaman kurang lebih 200 meter, dan horizontal. Perkembangan jalur transportasi laut di Indonesia. Yang sering digunakan oleh pelayaran internasional adalah Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Sulawesi. ALKI atau Jalur Laut Kepulauan Indonesia adalah jalur yang ditetapkan Konvensi Hukum Laut Internasional sebagai jalur pelayaran dan penerbangan damai sehingga dapat terselenggara secara terus-menerus, tanpa terhalang dan secepat mungkin. Yang pertama adalah ALKI 1, Selat Sunda, Selat Kalimantan, Laut Natuna,
dan Laut Tiongkok Selatan. Yang kedua adalah Alki 2, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Alki 3 adalah Laut Sawa. Alki 3 adalah Laut Sawa, Selat Obai, Laut Banda, Barat Laut Buru, Laut Seram atau Timur Pulau Monggolo, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Sekian dari saya, terima kasih.